Bab 4203. Bertemu lagi dengan Carson Yun. Sugoyan sedikit ragu. Jangan khawatir, aku sudah melakukan penyelidikan yang jelas. Orang yang bermarga Kyu ini terpisah dari orang lain, hanya sendirian, kata Norman yang dengan senyum acuh tak acuh. Selain itu, aku juga mencobanya dengan slip giok transmisi suara tadi. Rain dan yang lainnya benar-benar tidak bisa dihubungi, artinya anak ini tidak berbohong, dia sendirian sekarang. Bahkan jika dia sendirian, bagaimana jika aku membuat kesalahan dalam penilaianku? Sugoyan bergumam. Sugoyan, jangan-jangan pada saat ini, kamu masih ingin membatalkan penilaianmu sebelumnya dan mundur. Norman yang mengerutkan kening. Jangan lupa, siapa yang mengusulkan tebakan bahwa anak ini terluka parah sekarang? Memang aku yang mengungkit soal orang itu terluka parah, kata Sugoyan dengan ekspresi kaku. Aku adalah seorang kultivator api suci, lebih sensitif terhadap api, dan mudah menghitung kerugian kultivator tipe api. Hari itu ketika orang itu bertanding dengan iblis hitam, teknik mengaktifkan api sucinya sangat tidak biasa. Reiki yang dia konsumsi benar-benar tak tertahankan untuk fase penilaian 2 kegagalan. Ini benar sekali. Erikin menggunakan api suci ilmu tiada 2 sebelumnya, diikuti dengan mengaktifkan api suci. Sugoyan melihat pemandangan ini dengan jelas, dan dengan hati-hati mempertimbangkan kerugian setelahnya. Tidak ada orang yang lemah di antara keempatnya, mereka semua memiliki perkiraan kasar di hati mereka tentang berapa banyak Reiki Erikin yang hilang dalam pertempuran pertama. Kalau begitu beres, anak ini tidak hanya mengkonsumsi banyak energi api, tetapi juga mengaktifkan ilmu sihir tirani lainnya. Konsumsi semacam ini, bahkan kultivasi 2 kegagalan yang paling kejam sekalipun, mungkin tidak tahan. Dia hanya 1 penurunan, bisakah dia tahan? Norman yang tertawa. Namun, kalau berdasarkan poin ini, masih sedikit tidak stabil untuk menilai bahwa dia menghadapi reaksi balik, kata Sugoyan lagi. Teman seiman Yan, bukan hanya tentang ini. Taois Huangmu menggelengkan kepalanya. Ingat Tobi Kyu yang flamboyan dulu, sejak dia selesai bermain iblis hitam, dia bahkan tidak mengendarai perahu roh, bahkan terbang perlahan. Dia bahkan membuat singgasana, duduk di atasnya langsung, dia bahkan tidak berani berjalan, kenapa? Mata Taois Huangmu juga dipenuhi dengan rasa dingin. Menurutku, anak ini pasti terluka parah. Betul, di puncak gunung, dia juga mengandalkan Rain dan aku untuk mencapai platform tinggi tengah, dia bahkan tidak bergerak sendiri. Leluhur keluarga Chen juga berkata. Dan sekarang ditambahkan bukti ini, kata Norman yang lagi. Kecepatan kita tidak maksimal. Setelah bergegas dalam 2 hari terakhir, kami hanya mencapai posisi saat ini. Tapi Tobi Kyu ini, jika dia masih memiliki kemampuan untuk menghadapi iblis hitam, lalu kenapa dia tertinggal di belakang kita? Kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, keinginan orang ini untuk warisan Dewa Bintang lebih tinggi dari kita. Sugoyan terdiam sejenak. Dipikir baik-baik, hal-hal kecil ini memang sangat salah. Dan jangan lupa, dia berinisiatif untuk menghubungi kita. Mungkin orang ini berada di ujung tanduk. Norman yang menamparkan tanah. Hati ketiganya juga tergoda. Setelah memilah berbagai situasi, sangat mungkin Erikin memiliki masalah fisik yang serius. Tapi orang ini, ketika dia menghadapi iblis hitam sebelumnya, dia terlalu kuat. Kamu mengatakan dia terluka parah, mungkinkah kita tetap tidak bisa mengalahkannya? Mulut Sugoyan berkedut. Dalam pertempuran antara Erikin dan iblis hitam, mereka menjadi saksinya. Iblis hitam begitu mengerikan hingga mereka semua dihabisi oleh Erikin. Bahkan jika Erikin terluka parah sekarang, bisakah mereka mengalahkannya? Sekarang dia sendirian.
Jika kita tidak melakukannya sekarang, maka saat Rain dan yang lainnya bergabung, kesempatan itu akan hilang. Melihat semua orang masih sedikit ragu, Norman yang meninggikan nadanya. Seorang pria yang tidak bisa berjalan atau terbang dengan seluruh kekuatannya adalah seekor harimau dengan giginya dicabut. Jika kita bahkan tidak bisa mengalahkan kultivator satu penurunan seperti itu, maka kita mungkin lebih baik mati. Mungkinkah teman seiman ingin menjadi anjing Tobikio ini seumur hidup? Orang macam apa dia? Itu hanya tipuan untuk mengendalikan kita. Setelah Norman yang mengucapkan kata-kata tersebut, ekspresi Sugoyan yang paling ragu-ragu tiba-tiba berubah. Dua orang lainnya juga tidak terlihat bagus. Mereka berempat, entah tetua istana bintang, ketua sekte, kepala suku, semuanya sakti. Siapa yang ingin merendahkan diri menjadi pengikut Eric Kin? Kalimat ini sama saja langsung menusuk hati mereka. Apalagi hal ini sudah lama dibahas, mereka berempat tidak mau menunda-nunda lagi. Aku setuju dengan ketua sekte yang tangkap anak ini dan paksa dia untuk menyerahkan obat penawarnya. Kita mungkin saja bisa mendapatkan keuntungan yang cukup di tanah warisan. Mata Taois Huangmu menjadi dingin. Sebagai partner, dia yang pertama mendukung. Bocah ini pasti berada di ujung tanduk sekarang, dan belum ada 10 hari setelah pertempuran. Kultivator tidak pulih begitu cepat. Leluhur keluarga Chen juga terlihat tegas. Tapi setelah mendapatkan penawarnya dan membunuhnya, aku akan mengambil api sucinya, kata Sugoyan. Tidak masalah, orang ini seharusnya memiliki banyak barang bagus. Kita dapat melepaskan kendali dan menghasilkan banyak uang. Hal bagus seperti ini jarang terjadi. Setelah Norman yang selesai berbicara, semua orang tertawa. Tunggu anak ini datang, ayo kita serang bersama. Di permukaan laut, Eric Kin menyimpan slip giok. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Norman yang dan yang lainnya. Namun tidak lama kemudian, Eric Kin secara tidak sengaja merasakan transmisi suara yang dikirim oleh seseorang di slip giok transmisi suara. Dan jaraknya jauh lebih dekat dibandingkan Norman yang dan yang lainnya. Teman seiman Cheng, di mana kamu sekarang? Bagaimana kabarmu? Transmisi suara Carson Yun. Eric Kin tiba-tiba mengangkat alisnya. Tadi malam, untuk menghindari serangan penyu hijau, beberapa orang berpisah. Mereka mengira mereka tersebar di mana-mana, tidak menyangka bahwa Carson Yun tidak terlalu jauh darinya. Aku baik-baik saja sekarang, bagaimana kabarmu, teman seiman Chen dan yang lainnya? Eric Kin berkata dengan santai. Teman seiman Chen, yang lainnya dan aku berpisah, tetapi aku berada di laut lagi dan menemukan beberapa rekan seiman yang berpikiran sama. Teman seiman Cheng, aku merasakan kamu, mari kita bertemu dan berbicara. Saat dia mengatakan itu, Eric Kin merasakan kerohanian menyapu di kejauhan. Segera, Carson Yun dan dua kultivator lainnya muncul bersama di depan Eric Kin. Teman seiman Cheng, ini teman seiman Su, ini teman seiman Wang. Carson Yun memperkenalkan Eric Kin sambil tersenyum. Eric Kin juga menangkupkan tangannya. Dia mengamati kedua kultivator ini. Aura kedua orang ini sedikit tertahan, namun terasa lebih kuat dari Mileon Chen bersaudara. Carson Yun ini memiliki keterampilan komunikasi yang sangat baik. Dia baru saja putus dengan mereka tadi malam, tapi sudah menemukan pendamping lagi di siang hari. Teman seiman Cheng, sebenarnya kami tidak hanya bertiga. Kami baru saja pergi menjemput teman seiman Wang ini. Ada dua orang lagi di pulau terpencil yang jaraknya ratusan mil. Sebelum Eric Kin dapat mengatakan apapun, Carson Yun menunjuk ke suatu arah dan berkata, "Maksudmu, ratusan mil jauhnya dari sini?"
Ekspresi Erikin memancarkan tatapan aneh. Ada apa? Carson Yung terkejut. Di mana pulau dengan dua puncak? Ternyata teman seiman Cheng juga tahu, memang letaknya di sisi kanan pulau itu. Carson Yung tertegun sejenak, lalu tertawa. Norman Yang dan yang lainnya, di sisi kiri pulau bergunung puncak kembar, orang-orang ini ada di sisi kanan. Ini terlalu kebetulan. Teman seiman Cheng, bertemu adalah takdir, apalagi kamu dan aku bisa selamat dari bencana, kenapa tidak bergabung lagi? Ajak Carson Yung setelah selesai berbicara. Bersambung.